Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bahasa, kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai menumbuhkan sikap berbahasa Indonesia dalam pembentukan jati diri. Kami dari kelompok 10 terdiri atas 2 anggota. Saya Zaskia Ayu Ardita dengan NIM 211421030 dan rekan saya Fitria Nur Aziza dengan NIM 211421029. Baik, saya Fitria Nur Aziza. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai beberapa masalah pemakaian bahasa. Sebenarnya banyak ditemukan permasalahan mengenai bahasa di Indonesia. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini mengenai pengindonesiaan nama atau kata asing. Nama kawasan pemukiman bernama Astina Resort, kemudian diubah menjadi Astina Resort. Dalam buku pedoman pengindonesiaan nama dan kata asing, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995, resort dipadankan dengan sangraloka atau resort. Dengan memperhatikan pola urutan pada kata frasa yang lazim disebut hukum DM diterangkan menerangkan. Astina Resort seharusnya menjadi sangraloka, Astina atau Resort Astina. Dengan demikian, Astina Resort jelas bertentangan dengan hukum DM tersebut. Baik dari contoh beberapa pemakaian bahasa sebelumnya, penggunaan bahasa asing dapat menimbulkan bertambah suburnya akronim. Misalnya, kata balon dan jagung. Berbeda muatan maknanya dari akronim balon yaitu bakal calon dan jagung yaitu jaksa agung. Dari bertambah suburnya akronim ini akan menimbulkan kemacetan komunikasi jika orang tidak memahami kandungan makna dari akronim yang kita gunakan. Bagi penutur bahasa Indonesia itu sendiri, jika akronim ini dibiarkan tumbuh dan berkembang secara liar, pada suatu saat nanti, entah pada generasi mana, bahasa Indonesia akan menjadi hutan belantara akronim yang dapat menyesatkan masyarakat pemakai bahasa Indonesia itu sendiri. Mengenai akronim itu sendiri, jika kita lihat dari segi kehematan bahasa, akronim memang diperlukan. Misalnya, akronim tilang, yaitu bukti pelanggaran, dapat digunakan dalam bentuk menilang, ditilang, penilang, dan penilangan. Banyak akronim yang tidak dikenal secara meluas, tetapi tetap digunakan. Akibatnya, tujuan utama komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat tidak mencapai sasaran. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Anirat bermakna penganiayaan berat, curanmor bermakna pencurian kendaraan bermotor, jumbara bermakna jumpa bakti gembira, dixclusepora untuk pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga. Akronim jenis ini harus secara ketat dibatasi ruang geraknya. Biarlah kalangan yang berkepentingan dengan tugas-tugasnya saja yang mengetahui akronim-akronim dari contoh di atas. Permasalahan pemakaian bahasa yang lain adalah dalam tata kalimat. Dalam hal tata kalimat, kita juga terkesan sudah sangat terlena dalam kebiasaan memproduksi kalimat rancu. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Kepada para peserta yang masih berada di luar, diharap segera masuk, lazim sekali disampaikan oleh seorang pembawa acara. Untuk medali perunggu direbut oleh atlet Sumatera Utara. Sering kita baca dalam surat kabar atau kita dengar melalui siaran berita di radio atau televisi. Kerancuan itu akan sirna kalau kata untuk pada contoh pertama dan kata kepada pada contoh kedua tidak digunakan. Jadi, perbaikannya yaitu para peserta yang masih berada di luar diharap segera masuk dan medali perunggu direbut oleh atlet Sumatera Utara. Setelah membahas beberapa contoh dari permasalahan pemakaian bahasa sebelumnya, dari contoh tersebut sekurang-kurangnya mencerminkan mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh sebagian besar dari kita dewasa ini. Mutu pemakaian ini pada hakikatnya berkorelasi dengan tingkat kemampuan dan keterampilan kita dalam berbahasa. Akan tetapi, contoh-contoh tersebut, baik yang berkaitan dengan pemakaian bahasa asing
khususnya bahasa Inggris, keasikan kita dalam menciptakan atau menggunakan akronim, maupun dengan kekurang pedulian kita terhadap kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku, sesungguhnya mencerminkan sikap kita yang tidak atau belum positif terhadap bahasa Indonesia. Seberapa jauh sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat berdasarkan 3 macam tolak ukur. Yang pertama, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Kebanggaan bahasa dapat mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesantunan masyarakat. Yang kedua, kesetiaan terhadap bahasa Indonesia. Kesetiaan bahasa dapat mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Dan yang terakhir, kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah atau norma kebahasaan yang berlaku. Kesadaran adanya norma bahasa dapat mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Melanjutkan materi yang tadi, saya Zaskia Ayu Ardita akan menjelaskan mengenai pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa Indonesia apakah berarti dilarang menggunakan bahasa asing? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena menumbuhkan sikap positif bahasa Indonesia yang merupakan tujuan pembinaan bahasa tidak boleh diartikan sebagai larangan untuk menggunakan bahasa asing. Bahkan kita malah dianjurkan untuk menguasai bahasa asing untuk berbagai keperluan. Jadi, di samping menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pada waktu yang tepat kita juga dituntut untuk menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, serta menggunakannya secara baik dan benar pula. Lantas, bagaimana upaya pembinaan bahasa yang dapat dilakukan? Yang pertama, melakukan penyuluhan bagi masyarakat dari berbagai profesi. Penyuluhan tentang pembinaan bahasa dapat dilanjutkan bagi para guru, mubalik, wartawan, maupun kelompok-kelompok profesi yang pemakaian bahasa Indonesianya sering dijadikan contoh oleh masyarakat. Yang kedua, melalui program siaran TV nasional tentang pembinaan bahasa Indonesia seminggu sekali. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pusat pembinaan dan pusat pengembangan bahasa dengan pemerintah daerah tingkat 1. Dengan demikian, upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat dan bisa berlangsung sepanjang tahun. Yang ketiga, penyuluhan bahasa di kantor atau instansi pemerintah. Pembinaan bahasa yang dilakukan di kantor atau instansi pemerintah juga sangat perlu untuk diperhatikan, terutama pada aspek tingkat dan mutu penguasaan dan keterampilan kelompok sasaran dalam berbahasa Indonesia. Jadi, penyuluhan ini juga dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan mulai dari SD hingga kuliah jenjang S3. Berikutnya materi mengenai pengembangan bahasa. Sebenarnya apa tujuan berbagai upaya pengembangan bahasa Indonesia? Upaya pengembangan bahasa dilakukan agar bahasa Indonesia tetap mantap dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, pemerintahan, hukum, dan sebagainya. Kalau sasaran pembinaan adalah para pemakai, sasaran pengembangannya adalah bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga bahasa Indonesia siap digunakan untuk mengungkapkan gagasan paling kompleks sekalipun. Untuk itu, bahasa Indonesia dituntut memiliki 2 syarat pokok. Yang pertama, memiliki tata bahasa yang mantap, dan yang kedua, khasanah perbendaharaan kata dan peristilahannya luas dan lengkap. Kosakata bahasa Indonesia pun menunjukkan peningkatan yang menakjubkan dari waktu ke waktu, terutama karena kemajuan teknologi dan informasi. Selain itu, perkembangan kosakata bahasa Indonesia juga diakibatkan oleh masuknya kata atau istilah baru dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Kosakata atau istilah baru tersebut harus patuh terhadap aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, gerobak dan celurit dalam bahasa daerah itu dapat diubah menjadi
gerobak, dan celurit dalam bahasa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, kita juga perlu memanfaatkan bahasa asing sebaik-baiknya agar bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dengan begitu, potensi dan daya ungkapnya makin lama bisa menjadi semakin kuat. Jadi, kemampuan dalam membedakan kata-kata asing memang dibutuhkan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dari kata-kata asing yang tidak diperlukan. Karena sudah mengetahui padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata skill yang dapat diartikan sebagai keterampilan, atau kata airport yang berarti bandara. Seharusnya kita menggunakan kosakata bahasa Indonesia daripada kosakata bahasa asing untuk melambangkan jati diri bangsa. Baik, kita sudah sampai pada bagian penutup. Materi menumbuhkan sikap berbahasa Indonesia dalam pembentukan jati diri. Dari pemaparan materi sebelumnya, upaya pembinaan dan pengembangan bahasa ini perlu diupayakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kalau dinamika masyarakat memakai bahasa Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan tuntutan berbagai bidang kehidupan tidak dapat diimbangi oleh upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesianya, maka bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi akan selalu ketinggalan. Sebenarnya keberhasilan upaya pengembangan bahasa dapat diukur. Adanya buku tata bahasa, kamus umum, kamus istilah, dan berbagai buku pedoman mengenai pemakaian bahasa Indonesia secara tulis atau lisan merupakan alat ukur keberhasilan upaya pengembangan bahasa tersebut. Berbeda dengan upaya pembinaan bahasa yang tingkat keberhasilannya tidak dapat diukur. Selama masyarakat kita belum memperhatikan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, maka pembinaan tersebut belum berhasil. Jadi, pembinaan bahasa harus terus dilakukan oleh semua pihak, baik perorangan maupun kelompok yang merasa terpanggil untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan perubahan papan nama, papan petunjuk, dan iklan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang kita saksikan sekarang ini benar-benar mencerminkan mulai tumbuh dan makin mantapnya sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Hal itu berarti pula kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang dan perwujudan jati diri bangsa akan semakin mantap. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.